Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saudara, kembali kita mau bersaat teduh, kita mau datang kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan. Amin. Dan saya percaya hari ini berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang masih memungkinkan kami ada di hari ini. Dan sebelum kami mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami rindu akan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kiranya firman yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi ini akan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 dikatakan begini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan dengan Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ayat 13 ini seringkali disalahpahami, bahkan disalahgunakan, ya kan? Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini seringkali disalahartikan oleh banyak orang di luar sana. Mereka berkata begini, enaknya menjadi seorang Kristen. Gitu, dia katakan begini, ya kalian bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah, dan tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Saya mau katakan, dengar baik, ini namanya ngawur. Ya kan? Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan yang tidak stabil, mudah kecewa dan khawatir dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan itu sendiri. Pemazmur berkata begini di Mazmur 89 ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Sehingga, dengar baik, segala sesuatu dikerjakan oleh Allah dengan kesetiaan. Nah, bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Yang pertama, dengar baik, fokus kepada Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Tuhan. Itu sudah bisa baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Tadi di ayat 8 dikatakan bahwa ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain, atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran, kuasa, karya, dan kebaikan serta pengorbanannya. Akibatnya bertemu dengan sedikit ujian, ditimpa sedikit masalah,
tantangan, dia langsung lemah iman, mengeluh, bersungut-sungut, dan kemudian berubah tidak setia. Jadi Bapak Ibu, bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Yang pertama, kita harus fokus kepada Yesus. Yang kedua, ya mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya susah, serba kekurangan atau tertekan. Tidak. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalipkan kedagingan, dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Di ayat 9 di 2 Timotius pasal 2 tadi, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jadi ada harga yang harus kita bayar, bro. Tidak lagi bisa seenaknya kita hidup. Pertanyaannya, bisakah, saudara? Tidak ada istilah yang tidak bisa. Hanya dua pilihan, taat atau tidak. Nah, Roh Kudus pasti akan menolong dan memberikan kepada kita kekuatan bila kita senantiasa intim dengan Tuhan. Jadi, Alkitab menulis di Mazmur 18 ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Mari saudara, kita mau hidup setia kepada Tuhan. Amin. Dan kita semua ini harus mau membayar harga. Yaitu apa? Menyangkal diri, pikul salib, ikut Dia dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami mau setia di tengah kehidupan yang banyak kali membuat kami terjebak, dan kami kemudian tidak lagi setia kepada Engkau, mengikuti tawaran-tawaran yang sesungguhnya menjauhkan kami daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan bahwa kami harus setia karena Engkau setia. Bahkan Engkau tetap setia di tengah ketidaksetiaan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berkati setiap mereka yang mengikuti sahabat Galilea setiap pagi Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada